Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengecek daftar hadir kalian ya. Abdul Aziz Arifianto. Hadir, Bu. Apkar Radil Fatih. Hadir, Bu. Alia Rifa. Hadir, Bu. Aulia Anggiza. Hadir, Bu. Danar Davala. Hadir, Bu. Kailila. Hadir, Bu. Muhammad Bagas Ghazali. Hadir, Bu. Muhammad Nur Aidil. Hadir, Bu. Nabil Anmar. Hadir, Bu. Nasya Pradita Dama. Hadir, Bu. Niluh Desvita. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Bagas untuk memimpin berdoa. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Bagas. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi kelanjutan minggu kemarin. Kalau kemarin kita membahas mengenai masa demokrasi terpimpin, maka hari ini kita akan membahas mengenai masa Orde Baru. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu tampilkan dari tayangan slide berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perkembangan politik pada masa Orde Baru dengan benar dan tepat. Kedua, peserta didik mampu menyeleksi program jangka panjang pada kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dengan benar dan tepat. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan budaya dengan benar dan tepat. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, apa yang kamu ketahui tentang Orde Baru? Ya, benar. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Nah, itulah tadi tujuan pembelajaran serta penjelasan singkat mengenai masa Orde Baru. Jadi, kita akan mengaitkan kebijakan-kebijakan di masa Orde Baru dengan kebijakan yang masih berlaku pada masa reformasi sekarang ini. Baik anak-anak, jadi hari ini Ibu akan mengadakan 2 kali penilaian. Yang pertama penilaian diskusi kelompok dan yang kedua adalah penilaian mengenai tes pengetahuan masa Orde Baru yang akan Ibu berikan setelah kegiatan diskusi selesai. Oke, tetap semangat ya. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan video dari YouTube mengenai masa Orde Baru. Silahkan kalian simak dengan baik, kemudian apabila nanti ada pertanyaan selama kalian menyaksikan video tersebut, silahkan ditulis dahulu di buku catatan kalian masing-masing. Nanti setelah video selesai, bisa kalian tanyakan kepada ibu ataupun juga kepada teman-teman kalian. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan video tadi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan yang kalian saksikan tadi? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Nasja. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai dari tahun 1966 sampai 1998.
Ya, terima kasih Nasca. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya mengenai tayangan video tadi ya. Jadi Ibu berikan kesempatan untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan yang mau bertanya. Saya Bu, Ya, Ajis. bagaimana awal terjadinya Orde Baru dan berakhirnya Orde Baru? Pertanyaan kedua. Saya Bu, Ya, Aulia Anggiza. apa saja kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru? Ya, terima kasih Aulia Anggiza. Nah, berdasarkan 2 pertanyaan tadi, kita akan berdiskusi kelompok. Jadi Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok, kemudian silahkan kalian bahas. Untuk bahan diskusinya juga akan Ibu bagikan di LKPD. Setiap kelompok Ibu akan memberikan LKPD, kemudian bahan ajar yang bisa kalian pakai untuk menggali informasi tambahan selain dari buku paket yang ada pada kalian. Ini akan Ibu bagikan setiap kelompok. Semua sudah dapat LKPD dan bahan ajar? Ya. Baik, Ibu akan memberikan kalian kesempatan 15 menit untuk berdiskusi. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Apabila ada yang mau ditanyakan terkait masalah kendala ataupun ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya kepada Ibu. Ya, silahkan dimulai. Baik, kelompok Nasca, kelompok Aulia, kelompok Nilu, ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Ya, silakan lanjut. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang silahkan kalian persiapkan untuk presentasi setiap diskusi, setiap kelompoknya ya. Oke, silahkan kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya, kelompok Nasca, ya silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana lahir dan berakhirnya masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan pertama, terjadinya peristiwa G30 SPKI. Kedua, keadaan politik dan keamanan negara yang menjadi kacau. Ketiga, adanya konflik angkatan darat. Keempat, terjadinya inflasi. Kelima, kesatuan dari Front Pancasila untuk menghancurkan toko G30 SPKI. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok Nasca. Beri tepuk tangan anak-anak. Baik, selanjutnya, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Saya Bu. Ya, kelompoknya Aulia, silakan. Siapa? Alia, silakan Alia untuk memberi tanggapan. Apa arti dari super semar? Nah, itu tadi tanggapan dari Alia. Siapa kira-kira yang mau menjawab dari kelompok Nasca? Ya, Apkar, silakan Apkar. Arti dari super semar adalah surat perintah 11 Maret 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Iya, bagus sekali ya. Iya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 Nasca. Kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya anak-anak, itulah tadi hasil diskusi yang kalian presentasikan di depan tentang masa Orde Baru. Sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari masa Orde Baru. Silahkan. Baik, Nilu. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi beberapa repelita, seperti pelita 1 yang dimulai pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan menekankan pembangunan pada bidang pertanian. Ya, terima kasih Nilu. Beri tepuk tangan pada Nilu. Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Niluh mengenai masa Orde Baru itu sudah benar. Ya, Nana, setelah kesimpulan tadi, maka diskusi kita sudah selesai. Silahkan kalian kumpulkan LKPD yang sudah kalian jawab setiap kelompoknya. Perwakilan saja, silahkan. Siapa yang mau mengumpulkan? Iya, terima kasih.
Baik ya, sudah mengumpul semua. Ya anak-anak, diskusi kita sudah selesai. Semua sudah menampilkan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Ya, bahkan kalian dapat berdiskusi semua dengan aktif. Jadi, melalui kegiatan diskusi kelompok ini, pengalaman yang kalian dapatkan adalah rasa percaya diri, kemudian bekerja sama, dan menghormati pendapat teman-temannya. Bagaimana? Sudah paham semua? Paham, Bu. Bagus ya. Nah, selanjutnya karena kalian sudah paham semua, Ibu akan memberikan tes berupa soal terdiri dari 5 soal PG yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Silakan diambil. Iya, semua sudah dapat ya? Baik. Oke, dalam 5 menit silakan kalian kerjakan dari sekarang. Ya, 5 menit waktu sudah habis, silahkan dikumpul anak-anak. Siapa lagi yang belum? Sudah semua? Ya, alhamdulillah ya. Ya anak-anak, kegiatan diskusi kelompok kita sudah laksanakan. Kemudian kegiatan tentang tes sudah juga kita laksanakan. Nah, maka berakhirlah kegiatan pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk materi berikutnya yaitu mengenai masa reformasi. Silahkan mulai dari sekarang kalian bisa mencari informasi dari sumber-sumber lain, baik dari buku siswa ataupun media online ya, mengenai masa reformasi. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silahkan memimpin berdoa. Danar. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Ya, Ibu akhiri. Mohon maaf apabila ada terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.